Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Setelah cahaya astral di sekeliling benar-benar menghilang, Katlia menundukkan kepala dan berkata kepada Frankly yang perlahan-lahan pulih, "Biarkan mereka tenang." Yang ia maksud adalah para pelaut yang masih bergulat dalam rasa sakit. Begitu kata-kata itu terucap, Katlia menarik tubuhnya ke belakang, dan jendela-jendela pun menutup. Pada saat itu, Klein samar-samar melihat sulur tanaman hijau tumbuh menjulang, melapisi Admiral of Stars berlapis-lapis. Karena ia tidak merasakan bahaya ataupun niat jahat, ia secara naluriah percaya bahwa itu adalah metode mistisisme yang digunakan Nyonya Hermit untuk mengobati lukanya dan memulihkan energinya. Kemampuan dari jalur Beyondernya, atau berasal dari artefak mistis yang ia miliki, dia mulai mengobati diri tanpa rasa khawatir, dan membiarkan Frank menangani kekacauan di kapal. Dia tidak takut Death Announcer akan mampu mengejar kita. Seberapa jauh Future terbang dalam lompatan terakhir tadi? Klein tidak lagi mendongakkan lehernya, dan berbalik menatap Frankly. Perwira pertama ini, yang merupakan ahli racun sekaligus dokter yang cakap, telah mengeluarkan sebuah selang lunak yang tergulung dari saku overallnya. Selang itu terhubung dengan sebuah botol kaca kecil, dan di ujung lainnya terpasang jarum tipis yang tajam. "Obat penenang racikanku," kata Frankly dengan senyum yang dipaksakan, sementara ketakutan masih menyisakan sengatan di hatinya. "Aku pernah membeli sesuatu yang mirip. Semuanya diberikan pada zombie Marik." Klein menyapu pandangan ke sekeliling dan berkata, "Ini mungkin tidak cukup." "Tidak, ini bukan untuk mereka. Aku butuh bantuan. Mereka akan menerima bantuan dari bir yang memiliki efek penenang." "Haha, mereka biasanya jadi ribut setelah mabuk, jadi aku menambahkan unsur-unsur yang diperlukan ke sebagian besar tong alkohol," jelas Frank sambil lalu mencampuri minuman mereka tanpa sepengetahuan siapapun. Sudut mulut Klein hampir berkedut. Pada saat itu, ia benar-benar mengapresiasi betapa tepatnya julukan ahli racun. Hanya karena ia menganggap para bajak laut terlalu ribut saat mabuk, Frank menambahkan obat penenang yang telah dimodifikasi ke sebagian besar minuman beralkohol, tanpa rasa bersalah atau malu sedikit pun. Seolah-olah, ia sedang melakukan sesuatu yang sangat biasa. Orang ini benar-benar lurus dan hangat dalam beberapa aspek, tetapi di aspek lain, dia lebih mengerikan daripada iblis. Karena dia sama sekali tidak percaya bahwa apa yang ia lakukan itu jahat. Bagaimana gereja Mother Earth bisa melahirkan ilmuwan gila seperti ini? Klein mengendalikan ekspresinya dan mengikuti Frankly dari kejauhan, lalu menemukan perwira, Nina, yang menggeliat di balik bayangan dinding lambung kapal. Bajak laut wanita dengan tubuh yang berlebihan itu terkulai di sana, merontak kesakitan. Ia terus mencakar geladak, menimbulkan suara menusuk telinga, sementara bekas-bekas berdarah tertinggal di permukaannya. Hanya dengan menyaksikan pemandangan itu saja, Klein merasa jari-jarinya ikut nyeri. "Germain, bantu aku menahannya supaya dia tidak meronta," kata Frank sambil mengangkat jarum dan selang di tangannya. Klein tidak menolak, tetapi juga tidak berkata apa-apa. Ia dengan tenang berjongkok di samping, dan menekan bahu Nina. Begitu tangannya menyentuh tubuhnya, ia merasa tangannya tergelincir, sulit mencengkeram. Rasanya seolah-olah yang ia pegang bukan seorang wanita, melainkan ikan raksasa yang diselimuti sisik licin. Klein segera memperbaiki tindakannya. Dengan kendali presisi seorang clown, ia mencengkeram bahu Nina dengan kuat. Namun, perlawanan Nina ternyata sangat kuat, jauh melampaui perkiraan Klein. Tak lama kemudian, ia merasakan jarinya mulai pegal hingga hampir tak mampu bertahan. "Layaknya Beyonder urutan 7 dari jalur Sailor, sementara aku bukan Beyonder yang unggul dalam kekuatan fisik. Kalau bukan karena perlu memberi makan, aku bisa mengaktifkan Creeping Hunger dan beralih ke jiwa Steel Mafeti, menggunakan kekuatan zombie sebagai respons paling cocok." Saat pikiran-pikiran itu berputar, Klein melihat Frank mendekat, berjongkok, dan menekan lututnya ke punggung Nina. Otot-ototnya menonjol saat ia dengan cepat menghentikan perlawanan Nina. Beyonder dari jalur Planter memang punya kekuatan fisik yang lumayan. Namun,
Tuan Frankly, mungkin akan sulit bagimu mendapatkan pacar jika kau menggunakan cara sekasar ini terhadap seorang wanita. Tentu saja, kau pasti tidak peduli. Kau bahkan bisa membiarkan anakmu tumbuh dari tanah. Klein mencibir dalam hati, sambil melihat Frank menyuntikkan jarum ke punggung tangan Nina. Seiring cairan obat penenang dari botol kecil itu masuk, Nina berhenti meronta. Klein melepaskan tangannya dan berdiri. Beberapa detik kemudian, Nina merapikan rambutnya dan berguling bangkit berdiri. Ia menggerutu pada Frankly, "Kenapa kau selalu kasar seperti beruang? Tidak bisakah kau mencoba metode lain?" Sambil berbicara, ia meregangkan lengannya, tanpa menyembunyikan ekspresi kesakitan di wajahnya. Berbeda dengan penyelaman sebelumnya, kini ia mengenakan kemeja linen dan mantel coklat. Ia tampak tak berbeda dari bajak laut biasa. Frank tidak terpengaruh oleh keluhan Nina dan bertanya dengan bingung. "Kasar di mana?" "Baiklah, kita tak perlu berdebat soal ini. Ayo bantu mereka dulu. Keluarkan tong bir. Kita bekerja sama untuk membuat mereka minum." "Germain, kau tidak keberatan ikut serta kan?" Klein melirik para pelaut di geladak. Setelah berpikir beberapa detik, ia bertanya, "Tujuannya untuk membuat mereka tenang?" "Benar." Frankly mengangguk mantap. "Bolehkah aku langsung membuat mereka pingsan?" tanya Klein dengan nada datar. "Efeknya hampir sama dengan bir berobat penenang, dan jauh lebih efisien," tambahnya dalam hati. Nina menoleh dengan kaget, dan sesaat terdiam tak bisa berkata apa-apa. Frankly berpikir serius sejenak. "Tentu." "Baik." Klein berjalan menuju sebuah golok yang sejak lama ia perhatikan, mengangkatnya, lalu menggunakan sisi tumpulnya untuk menghantam pemiliknya. Buk! Dengan kendali presisi, bajak laut yang tadinya berguling kesakitan pun tenang, dan jatuh pingsan. Ekspresi Nina membeku sejenak sebelum kembali normal. Saat melewati Klein, ia memperlambat langkah, menahan tawanya, lalu berkata, "Aku sudah mendengar rumor tentangmu, tapi aku tak menyangka kau lebih berlebihan daripada rumor itu. Biasanya justru sebaliknya. Ya, cara berpikirmu sangat unik. Benar-benar berbeda dari orang lain, dan lebih dekat dengan cara berpikir Frank. Mungkin inilah alasan mengapa dia bisa menganggapmu sebagai teman dalam waktu sesingkat itu." "Tidak. Di antara para orang gila pun ada perbedaan. Germain Sparrow belum mencapai level Frank." Klein mengamati dalam diam, dan memberi jawaban seperti itu di dalam hati. Ia mengabaikan Nina, memegang golok, dan berjalan melintasi geladak, membuat para pelaut pingsan satu persatu, sambil menunggu mereka terbangun secara alami. Frank sebenarnya ingin melakukan hal yang sama, tetapi ia mengurungkan niat gegabah itu ketika Nina bertanya, apakah ia bisa menjamin hanya membuat mereka pingsan, bukan membunuh mereka. Ia pun masuk ke kabin, membawa keluar sebuah tong bir, dan menjalankan rencana awalnya. Buk! 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 Klein terus memukul sambil berjalan menuju haluan. Pada saat itu, seorang pria tua berusia 50-an dengan topi runcing perlahan sadar. Begitu melihat petualang dingin dan gila itu mendekat, ia buru-buru mencoba berdiri dan berseru, "Tidak, aku tidak perlu. Aku sudah baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tak perlu penjelasan. Semuanya sudah sangat jelas." Klein menahan geli dan berbalik menuju haluan. Pada saat itu, pria tua itu memperkenalkan diri, "Aku navigator Future, Otolov." "Navigator?" Klein menoleh dan melihat beberapa buku terjatuh di sekitar Otolov. Ada yang terbuka menghadap ke atas atau ke bawah, ada pula yang tergeletak miring. "Haha, aku jatuh dari atas sambil membawa buku-buku ini. Mereka hampir jadi gila." Jelas Otolov. Klein mengalihkan pandangannya ke mata Otolov dan mendapati warna laut dalam di mata birunya. Bukan sepasang mata yang mengamatiku di siang hari, tapi perasaan ini agak mirip dengan Admiral of Stars. Mereka dari jalur yang sama. Klein menarik kembali pandangannya dan melihat Nina serta Frankly menenangkan pelaut lain. Saat ia hendak menoleh untuk memastikan apakah Death Announcer masih mengejar, Otolov tiba-tiba berteriak, "Hati-hati!" Wush! Gelombang besar menghantam haluan, membuat Future terguncang hebat. Jika bukan karena kemampuan menjaga keseimbangan sebagai clown,
Klein pasti sudah terjatuh seperti Frank. Dan ketika cipratan air besar turun seperti hujan, setengah topi tinggi dan mantel berlapis ganda miliknya pun basah kuyup. Seharusnya ada setrika uap di sini kan? Tindakan seorang petualang gila yang mencuci pakaiannya tidak melanggar persona. Justru aneh kalau dia tidak mencuci pakaiannya. Seharusnya aku mengenakan pakaian bergaya penduduk Kepulauan Rosted. Pada saat itu, Klein merasakan serangkaian sakit hati. Ia melihat badai di depan, dengan gelombang raksasa datang bertubi-tubi, menjulang tinggi seperti gunung. Ia bisa merasakan angin gila dan gemuruh petir. Apakah kita sudah sampai di batas jalur laut aman? Penerbangan barusan mungkin membuat kita lolos dari kejaran Death Announcer, tapi juga mengalihkan kapal dari jalurnya. Klein menyaksikan Otolov, Nina, dan Frank, serta Bloodless Hit Doyle yang entah sejak kapan muncul, membangunkan para pelaut dan menempati posisi masing-masing. Dengan panik dan sibuk, mereka mulai mengemudikan Future. Berkat kerja keras mereka, Future sempat mengubah arah tepat waktu, menerobos gelombang raksasa, menghindari kilat, lalu kembali ke jalur laut aman. Setelah semuanya mereda, Klein melepaskan jimat dari domain Dewa Laut dan menghela napas lega. Saat menoleh ke belakang, ia tidak melihat tanda-tanda pengejaran dari Death Announcer. Akhirnya, ia benar-benar mengendur dan menyadari bahwa malam ini sama sekali tidak bisa disebut tenang. Setelah menyapu pandangan dan melihat para bajak laut mengusap kepala atau terengah-engah, tampak kelelahan di ambang ambruk, Klein meninggalkan geladak dengan sedikit rasa bersalah. Ia berjalan menuju kabin dan menghela napas dalam hati. Kita baru saja meninggalkan Kepulauan Gargas, dan kapal ini hampir hancur. Pencarian Putri Duyung benar-benar tidak sesederhana itu. Mengikuti tangga ke tingkat atas, Klein melewati kabin kapten dan memperlambat langkah. Ia mengamati sejenak dan melihat daun-daun hijau menutupi celah pintu. Semuanya terisolasi. Ia mengalihkan pandangan dan kembali ke kamarnya. Ia mempertimbangkan untuk berdoa kepada The Fool sebelum naik ke atas kabut kelabu, meraih perairan sekitar dan mencari jejak Death Announcer melalui respons. Ia ingin membuat Raja Keabadian Agalito, yang menyerang orang lain tanpa alasan jelas, merasakan perlakuan yang sama seperti yang ia terima. Tidak, ada mata yang mengawasi. Aku harus sebisa mungkin tidak melakukan hal semacam itu. Lagi pula, itu hanya akan memberi pelajaran pada Raja Keabadian, dan tidak akan melukainya secara serius. Tidak sepadan dengan resikonya. Aku tidak boleh membiarkan amarah mengalahkan rasionalitasku. Aku akan memikirkannya lagi setelah berhasil naik urutan. Klein menekan dorongan hatinya. Backlund, di luar stasiun lokomotif uap. Force mengenakan topi hitam berjaring halus, dengan hiasan bunga biru dan berdiri di aula dekat pintu masuk stasiun, menunggu gurunya, Dorian Gray. Gerimis di jalanan, dan angin dingin yang bertiup dari bawah tanah, membuat penulis wanita ini sedikit gemetar. Ia merasa telah meremehkan musim semi Backlund. Entah apa yang sedang dilakukan Sio, sampai membuatnya sibuk sepanjang tahun. Dulu dia bilang bahkan tidak akan bangun dari tempat tidur, saat ayahnya masih hidup. Selain ke kamar mandi, makan dan minum, semuanya diantarkan oleh para pelayan. Sekarang, dia berangkat pagi-pagi setiap hari, dan baru pulang larut malam, tak peduli bagaimana cuacanya. Dia menyelesaikan satu demi satu misi, menangkap satu demi satu buronan. Memikirkan hal itu, Force tak bisa menahan diri untuk mengagumi Shio. Minggu lalu, wanita sheriff ini sudah melunasi utangnya, dan bahkan menabung 200 pound. Harus diakui, sebagai pekerjaan Beyonder, sheriff memang sangat cocok menjadi pemburu hadiah. Tentu saja, pilihan targetnya terbatas pada Beyonder urutan rendah. Pikiran Force mengembara, ketika pandangannya yang tertuju keluar tiba-tiba menangkap sosok yang dikenalnya. Itu adalah seorang pria bertubuh sedang, mengenakan setelan hitam, busana paling populer di Loen. Ia memakai topi setengah tinggi, dan dalam kesempatan langka, bahunya tampak lebar. Lebarnya bahkan terasa agak berlebihan. Dia tak lain adalah guru Force, salah satu dari sedikit anggota keluarga Abraham yang tersisa, Dorian Gray Abraham. Force langsung merasa gembira,
dan segera menghampiri sambil memegang payung. Namun, karena banyaknya orang di jalan, ia tidak langsung mendekatinya. Meski begitu, pandangannya bertemu dengan pandangan Dorian, dan ia melihat pria itu mengangkat tangan kanannya yang terkepal ke arah kancing pertama pada setelan hitamnya. Ini berarti bahaya. Force tanpa ekspresi segera mengalihkan pandangannya. Ia tersenyum sambil menoleh ke seorang pria muda di belakang Dorian, lalu seolah tak terjadi apa-apa, melewatinya dan terus berjalan ke depan. Keluarga kuno memiliki pengalaman yang tak terbayangkan dalam berbagai urusan, jadi Dorian Gray telah lama memberitahu Force tentang sinyal dan gestur yang digunakan dalam situasi darurat. Gerakan tadi sangat sederhana, memberitahunya untuk menjauh. Pria muda di belakang itu sedikit terkejut karena ditatap oleh wanita dewasa berwajah malas tersebut. Secara refleks, ia merapikan pakaiannya dan menekan topinya. Saat ia selesai melakukan serangkaian gerakan itu, Force sudah melewatinya dan terus melangkah ke depan. Di bawah gerimis, Force berputar mengitari area tersebut, lalu menaiki kereta sewaan menuju penginapan Hattrick di Jalan Hope nomor 22, Sherwood Borough. Tempat ini telah dipesan terlebih dahulu oleh Dorian Gray. Menghabiskan bertahun-tahun di lingkaran mistisisme, Force yang berpengalaman dengan tenang menyewa kamar sebelah dan berdiri di depan jendela untuk mengamati para tamu yang datang ke penginapan. Akhirnya, ia melihat Dorian Gray turun dari sebuah kereta dan melangkah masuk. Force segera berbalik dan menuju tikungan tangga. Ia diam-diam mengamati gurunya, yang dipandu oleh seorang pelayan ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, ia melepas topinya, mengacak rambutnya sedikit, lalu menuju kamar 2016 dan mengetuk pintunya. Rencananya sangat sederhana. Jika respons gurunya tidak bermasalah, ia akan masuk dan berbincang dengannya. Jika tidak normal, ia akan berpura-pura salah kamar, atau berpura-pura sebagai seorang pelacur yang mencari pelanggan. Krik. Pintu terbuka perlahan. Dorian menatap muridnya di depan pintu, lalu melirik ke kedua arah koridor. Kemudian, ia mengangkat tangan kanannya, dan merentangkan jari-jarinya, untuk menekan kancing kedua pada setelannya. Ini berarti ia tidak dikendalikan, dan kejanggalan telah berlalu. Force menghela napas lega tanpa suara, dan langsung masuk ke dalam kamar. "Guru, apa yang terjadi tadi?" tanyanya dengan nada khawatir dan cemas. Dorian menutup pintu dan tersenyum pahit. "Aku melihat seseorang yang kukenal." Ia menghela napas dan menambahkan, "Seorang musuh. Itu adalah mantan muridnya, yang kemudian mengkhianati keluarga Abraham bersama Traveler Bulaya, dan hampir memusnahkan jajaran atas keluarga Abraham." Menurut apa yang diketahui Dorian, mantan muridnya itu telah bergabung dengan Aurora Order, dan kemungkinan merupakan salah satu dari 22 oracle. Apa yang dia lakukan? Apakah dia sangat kuat? Tanya Force dengan rasa ingin tahu. Dorian terdiam beberapa detik, sebelum mengungkapkan sedikit. "Lawrence, Laubero, Aulisa, dan aku termasuk dalam sebuah organisasi tertentu. Beberapa anggotanya berkhianat, dan memberikan pukulan berat padanya. Dia adalah salah satu pengkhianat itu." Ia tidak menyebutnya sebagai keluarga, juga tidak menyinggung konflik antara anggota garis darah dan para murid, agar Force tidak terbawa perasaan. Betapa tercelanya. Force langsung teringat pada Nyonya Aulisa yang baik hati, serta Tuan Lawrence yang ramah dan bersahabat. "Baiklah, jangan kita bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini." Dorian mengeluarkan selembar kertas yang telah dilipat beberapa kali, dan menyerahkannya kepada Force. "Ini adalah formula ramuan astrologer. Pencernaanmu terhadap ramuan Trickmaster dan Apprentice melampaui dugaanku. Ini adalah kejutan terbesar yang kudapatkan dalam 10 tahun terakhir. Aku sampai bergabung dengan sirkus." Force tidak menyembunyikan fakta itu, bahkan merasa pantas untuk menyombongkannya. Sambil berbicara, ia membuka kertas itu, dan membaca formula ramuan astrologer. Pada saat ini, Dorian mengangguk lega. "Aku minta maaf. Karena kerugian sebelumnya, aku tidak bisa menyediakan bahan utama ramuan astrologer untukmu. Anggap saja ini sebagai ujian terakhir. Namun, aku telah menyiapkan sebuah hadiah untukmu." Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah buku catatan seukuran telapak tangan dari saku dalam kirinya.
Sampulnya tampak keras, dan seluruhnya berwarna hijau perunggu, terlihat sangat kuno. Buku catatan itu terdiri dari 3 jenis kertas. Perkamen kuning memiliki jumlah halaman paling sedikit. Jenis lainnya adalah kulit kambing coklat kekuningan sekitar 10 halaman, sementara sisanya adalah kertas putih biasa. Di sampulnya tertulis kata-kata dalam bahasa Vesak kuno. Aku datang, aku melihat, aku mencatat. Pandangan Force beralih dari formula ramuan astrologer ke buku catatan itu. Ia mengenalinya sebagai barang peninggalan Tuan Lawrence, barang yang secara khusus ia bawa jauh-jauh ke pelabuhan Pritz untuk diserahkan kepada gurunya. Dorian tersenyum. Aku yakin kau tidak asing dengannya. Setelah Force mengangguk, ia menghela napas. Ini adalah benda mistik yang cukup kuat. Bisa dikatakan termasuk 5 teratas di antara semua benda sejenis yang pernah kulihat. Ini bukan berarti ia lebih hebat dari yang berada di peringkat bawahnya, melainkan karena efek negatifnya yang paling mudah diatasi. Jika digabungkan, nilainya menjadi sangat tinggi. Apa namanya? Efek negatif apa yang dimilikinya? Force tak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegelisahannya. Dorian mengusap sampul buku itu dan berkata, namanya Lemano's Travels, tetapi kami lebih suka menyebutnya buku mantra Lemano. Buku mantra ini tidak hanya akan memperlihatkanmu lebih banyak jenis kekuatan Beyonder, tetapi juga memungkinkanmu untuk merekamnya. Kekuatan itu akan termaterialisasi pada halaman tertentu untuk penyimpanan jangka panjang. Kau bisa menggunakannya kapan saja, tetapi ingat, setiap kali digunakan, halaman yang bersangkutan akan kembali kosong, menunggu rekaman berikutnya. Kedengarannya luar biasa. Force merasa seperti sedang bermimpi. Aku bisa merekam kekuatan Beyonder apapun yang kulihat, dan menggunakannya sekali? Bukankah ini jenis Shepherd lain? Shepherd yang disebut Little Sun itu? Ya, hanya saja terbatas pada satu pertempuran yang telah dipersiapkan. Apakah aku bisa merekam kekuatan Beyonder seorang demigod? Jika bisa, maka dalam pertempuran yang dipersiapkan, aku akan lebih kuat daripada seorang shepherd. Seolah membaca pikirannya, Dorian menjelaskan dengan rinci. Bisa dikatakan demikian? Ini setara dengan urutan 6 scribe dari jalur apprentice. Tidak ada jaminan bahwa kekuatan Beyonder di atas urutan ini bisa direkam. Ada kemungkinan gagal. Semakin besar selisihnya, semakin besar pula kemungkinan kegagalannya. Selain itu, efeknya akan berkurang setengahnya. Berdasarkan pengalaman para pengguna terdahulu, peluang keberhasilan terhadap kekuatan Beyonder urutan 5 cukup tinggi. Namun, begitu mencapai urutan 4, tingkat demigod, itu menjadi relatif sulit. Bisa jadi dari 10 percobaan, tidak ada satupun yang berhasil. Dan aku yakin tidak ada demigod yang mau melemparkan kekuatan itu berulang-ulang untukmu. Jika itu musuh, mereka sudah membunuhmu 10 kali. Kau melihat ini? Perkamen kuning secara khusus digunakan untuk merekam kekuatan Beyonder dengan sifat keilahian. Totalnya ada 3 halaman. Artinya, bahkan jika kau sangat beruntung, yang bisa kau rekam hanyalah 3 kekuatan Beyonder demigod, dan masing-masing hanya bisa digunakan sekali. Meski tampak memiliki banyak batasan, sehingga tidak bisa sepenuhnya mengeluarkan kekuatan buku catatan perjalanan itu, hal ini bukanlah hambatan bagi 2 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang sangat beruntung, sementara yang lain adalah mereka yang didukung organisasi atau faksi besar, jenis yang memiliki demigod sebagai penopang. Force seketika terpikir untuk meminta bantuan Tuan Full, agar dia menampilkan kekuatannya sehingga bisa ia rekam. Namun, ia segera menyadari itu sebagai tindakan tidak terhormat, dan buru-buru meminta maaf dalam hati. Setelah itu, ia dengan tulus berharap agar Madame Hermit, yang konon terkuat di klub tarot, segera menjadi seorang demigod. Dorian menyadari pikiran Force mulai melantur dan melanjutkan, halaman kulit kambing dapat merekam kekuatan Beyonder urutan 5 atau 6. Totalnya ada 10 halaman, dan efeknya akan lebih dari setengah kekuatan asli, sekitar 70 hingga 80%. Halaman yang tersisa merekam kekuatan Beyonder di bawah urutan 6. Totalnya ada 25 halaman, dan efeknya hampir setara dengan aslinya, meskipun masih sedikit lebih rendah. Karena beberapa kejadian di masa lalu, buku mantra ini masih memiliki 5 halaman yang telah berisi kekuatan Beyonder. Sisanya kosong. Kau bisa mencobanya sendiri,
Dorian berhenti sejenak, sebelum berkata dengan ekspresi serius, "Sebelum memberikannya kepadamu, aku harus memperingatkanmu dengan sungguh-sungguh tentang efek negatifnya. Setiap kali digunakan, itu akan membuatmu tersesat, dan jenis tersesat yang menyebabkanmu menghadapi bahaya. Kau harus mengambil sedikit darahmu, dan mengoleskannya secara merata pada sampulnya, untuk mengurangi efek tersebut. Ingat, jangan meremehkan tersesat. Kau harus menyelesaikannya secepat mungkin." "Ya Guru," jawab Force dengan serius. Dorian kemudian menyerahkan Leimanos Travels kepada Force. "Ini adalah hadiah dariku." "Guru benar-benar baik." Force mengerucutkan bibirnya dan bertanya, "Siapa nama murid yang mengkhianati Anda itu? Seperti apa penampilannya? Jika ada kesempatan, aku ingin membalas dendam padanya untuk Guru dan Tuan Lawrence." "Tidak, jangan memikirkannya. Kau jauh lebih lemah darinya. Saat dia mengkhianati kami, dia sudah seorang scribe. Sekarang, dia mungkin bahkan sudah menjadi seorang traveler," kata Dorian dengan sungguh-sungguh. "Namun, kau perlu mengingatnya dan menghindarinya. Namanya Lewis Wynn. Nanti akan kugambar wajahnya untukmu." "Baik." Force mengangguk. Di atas Future, di ruang makan para bajak laut, Klein bertemu Katlia, yang sedang keluar tepat saat ia masuk. Wanita itu tidak lagi sepucat malam sebelumnya. Dengan sepasang kacamata tebal, ia berkata dengan tenang, "Lakukan persiapanmu. Kita akan tiba di perairan itu sebentar lagi." "Secepat itu? Sebenarnya seberapa jauh kami terbang tadi malam?" Klein tertegun.